Halo Moladiners, ngomongin Civic FD pasti dekat dengan dunia modifikasi. Kalau nggak dimodifikasi, rasanya pasti kurang. Namun modifikasinya harus terkonsep gitu. Nah seperti mobil yang ini nih, meski tampilannya nggak neko-neko banget, tapi modifikasinya nggak main-main nih. Bahkan menghabiskan biaya sampai puluhan juta. Mau tahu modifikasinya seperti apa? Tonton video ini sampai habis. Halo Moladiners, sekarang saya sudah sama yang punya nih Civic FD-nya, yaitu Om JJ. Halo. Om JJ, apa kabar? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nah, di sini kita mau tanya-tanya nih, ini modifnya tuh diapain aja sih oleh Om JJ ini? Om, ini basisnya nih mobil apa sih Om? Si FD apaan? Ini FD1 tahun 2008. Kebetulan saya punya dari baru, benar-benar baru. Saya nangan ini, make ini hingga sekarang 14 tahun totalnya, gitu loh. Kalau konsepnya, saya lebih pilih ke JDM, JDM. racing look, karena saya ngelihat kegunaan fungsinya, karena saya masih make tiap hari. Saya pikir ini cukup untuk saya, jadi masih bisa digunakan, masih bisa dinikmati. Itu aja, dan enak dilihat, tetap enak dilihat. Iya sih Om, saya ngelihatnya modifnya tuh nggak neko-neko lah, maksudnya masih kelihatan aslinya gitu, tapi juga asik gitu Om dilihatnya. Nah, ini tuh proses ngebangunnya udah berapa lama Om sampai kayak gini nih? Kalau proses ngebangun dari awal saya pakai mobil ini, beli mobil ini 2008, itu dari Hondanya sendiri langsung saya pesen full body kit. Dari depan, belakang, samping, rear, terus lalu sama ducktail. Itu langsung dari Honda. Lalu saya ganti, dulu saya lebih demen masih pakai velg yang besar-besar, yang ukuran 19, masih muda gitu loh. Jadi masih konsepnya yang wah ceper gimana gitu loh. Masih enak, masih single, tapi kebetulan seiring jalannya waktu, karena saya cinta banget sama ini mobil bentuknya gitu loh, long lasting menurut saya, nggak ngebosenin. Akhirnya saya ganti konsep gimana biar mobil ini masih tetap bisa bertahan dan eksis, gitu loh, masih enak dipakai gitu loh. Jadi saya tentukan konsep, akhirnya sekarang ini udah 2 tahun ini, 3 tahun lah saya bikin konsep JDM. Jadi masih kita cukup dengan pakai velg paling besar 17, lalu mesinnya saya pakai Dastec, front pipe, down pipe-nya pakai custom, mufflernya saya pakai Remus, terus Dulu Om, oh iya siap dulu. Iya biar nanti videonya lebih panjang. Oke, jadi intinya setelah bertambah usia lah ya, bertambah dewasa, akhirnya lebih milih JDM style ya. Maksudnya jadi dia nggak nyusahin gitu ya Om ya, ketika ketemu jalanan jelek atau polisi tidur tuh nggak mentok lah kayak gitu ya. Sekali. Oke. Gitu. Terus kalau kan dari 2008 nih Om, nah itu suka dukanya apa sih Om ngebangun nih mobil nih? Suka dukanya, walaupun ini mobil tua, karena saya ngerawat dari baru, overall saya belum pernah ngalamin duka malah. Itu tergantung sebenarnya, kalau duka itu tergantung dari orang ngerawatnya mobil tersebut. Gitu loh. Kalau kita maintenance-nya, servisnya tepat waktu, insya Allah semuanya tuh baik-baik aja, fine aja gitu loh. Dan kebetulan sih ini saya kalau track record servisnya kebetulan di Honda. Saya lebih prefer di Honda, kecuali kalau memang karena saya udah pasang Dastec, mau tuning, mau tune up mesinnya, saya ada beberapa rekomend bengkel tertentu seperti AP Speed, Asco. Gitu. Nah, baru nih Om, sekarang kita masuk ke modifnya nih apa aja Om nih. Mulai dari eksterior tadi apa Om? Body kitnya emang udah berubah? Body kitnya memang dari Honda langsung. Mugen Om ya? Mugen. Lalu saya pakai velg
Yang sekarang saya pakai ini Wet Sport TC 005, Oke. ring 17, ET-nya 35 atau 30, saya lupa gitu. Pokoknya ukuran itu. Tapi kenapa peleknya ini Om yang dipilih warna putih, terus ya kenapa yang ini? Karena gitu? putih, tadinya saya pakai pelek lain, terus sempat saya kepikiran putih, kenapa putih ya, tapi saya dengar belajar dari Mas, putih kayaknya lebih racing look, lebih kelihatan racingnya gitu, warna putih di mana-mana. Jadi oke lah, saya pedein, saya templokin, pasang, saya pakai Wet Sport. Tadinya sebelumnya SSR yang gold, tapi sekarang saya pilih Wet Sport. Oke. Terus kaki-kaki ada yang diubah juga nggak Om? Kaki-kaki saya pakai coilover dari Yellow Racing. Saya kebetulan kemarin pasang di Asko. Biar apa tuh Om kalau coilover? Keuntungan coilover satu, adjustable. Oke. Adjustable, dia bisa kita maintain keempukannya, softnya. Oke. Terus ketinggiannya bisa kita gampang atur, rubah juga tinggi cepernya. Oke. Terus bantingannya itu dia, karena saya lagi mencoba mentapi, lagi pengen main mesin nih dikit-dikit. Ya. Nah, masukan dari bengkel biar tarikan enak, mobil goyangannya enak atau bantingannya enak, disarankan pakai coilover. Gitu. Biar lebih rigid ya Om? Iya, betul sekali. Oke. Terus abis itu di eksterior apalagi nih Om yang diubah? Cup kali ya? Oh ya, cup saya pakai Mugen, Honda Mugen Racing. Kebetulan dari Brilliant Motorsport, bengkel Brilliant. Kebetulan sekali gitu, karena sebelum pemakai sebelumnya dia pakai FD, tapi FD-nya dijual, akhirnya dihibahkan ke saya. Oke. Gitu. Ini fungsi berarti Om ya? Iya. Bukan cuman aksesori doang, bolong itu ya? Betul. Ini ada fungsinya, ini jelas untuk hawa panasnya bisa keluar dari sini. Bukan hanya cuman tempelan doang ya. Kebanyakan orang kan yang tempelan. Ini memang di dalamnya juga bolong, jadi aluran airnya bisa keluar lagi gitu kalau hujan. Oke Om, boleh dong lihat mesinnya Om? Siap. Widih, udah diubah juga nih Om. Iya. Apa aja nih Om yang diubah? Kalau rubah mesin saya nggak terlalu banyak, nggak sampai spek untuk balap banget. Iya. Itu lagi kembali ke harian ya Om? Ke harian aja, kegunaan saya nih fungsinya apa harian. Saya cuman pakai dustek, terus lalu front pipe, down pipe itu saya pakai custom. Oke. Terus kalau selang-selang radiator, open filter Samco, open filternya Apex gitu loh. Oke. Udah itu aja sih. Gitu. Nah ini efeknya apa Om nih? Udah pakai dustek dan open filter. Jelas berbeda sekali dengan waktu masih standar, standar semuanya. Dustek itu lebih cepat dorongan awalnya gitu loh, lebih spontanitas gitu loh, lebih cepat dapat naik RPM-nya ke atas gitu loh. Jadi gitu sekali gas langsung berasa sekali, itu saya ngerasain sekali gitu. Jadi kita bisa nikmatin Betul. lah ini benar-benar kemampuan mesinnya. Mungkin spek kedepannya saya ada rencana mau di porting polish. Jadi karena kebetulan ini mobil sudah 14 tahun belum pernah diapa-apain. Mungkin dalemannya nanti mau saya halus-halusin lagi gitu loh. Ya, itu aja sih. Cukup kalau untuk harian menurut saya porting polish dengan pasang dustek itu 200 aja sih pasti keubar bisa dapat lah gitu loh. Sekarang kita dengan kondisi jalan di Jakarta ini nggak mungkin kita sampai lebih segitu juga gitu. Jadi ini udah pilihan paling tepat lah ya. Iya betul. Om JJ buat harian lah ya. Betul. Oke, terus knalpot juga ganti nih Om? Knalpot ya, knalpot saya mufflernya itu pakai merek dari Remus pakainya gitu loh. Itu ngefek juga tuh Om? Otomatis iya, karena pembuangannya lebih nggak nahan ya, karena kan langsung aja ini. Palingan ditahan peredamnya, suaranya itu pakai resonator agar lebih lembut gitu, resonatornya custom gitu. Oke, terus mesin udah lebih mantep nih Om tarikannya. Pengereman gimana Om? Ada ubahan nggak? Ya, jelas pengereman ada ubahan karena HP-nya walaupun cuman standar begini ada naik beberapa HP lah. Pengereman saya memakai disc brake Brembo. Oke, lebih besar tuh Om? Kebetulan speknya
sama dengan spek standar. Oke, spek standar. Jadi dengan saya waktu itu pas kebetulan kan kalau Honda kita ini pasti kelemahannya itu gampang sekali cepat getar. Oke. Disc brake kita ininya piringannya cepat kasar. Oh. Nah waktu itu saya pengen ganti baru, lalu saya pelajari dengan harga baru original sekian harganya, dengan saya ganti Brembo sekian nggak beda jauh, nggak, lebih baik saya pilih yang racing gitu dan lebih awet gitu, lebih tahan lama karena dia ada ventilasinya gitu. Oke. Terus boleh nggak Om nih sekarang lihat interiornya nih Om? Ah boleh. Oke Om, nih interiornya nggak berubah nih kayaknya Om ya? Nggak berubah. Kenapa tuh? Lebih ini ya, saya lebih demen kokpitnya ini memang sudah enak gitu loh dari Honda karena dari awal saya naksir FD ini penampilan luar penampilan dalam kokpitnya saya suka sekali gitu karena bentuknya udah enak banget gitu, jadi nggak mau saya rubah macem-macem gitu, biarkan dengan orisinil apa adanya sudah cukup gitu. Oke, ini tapi head unit ganti nih Om ya? Head unit saya ganti. Buat lebih nyaman aja ya, bisa nonton video ya. Video betul. Lah ini apa nih Om nih? Kalau ini penggunaan untuk dari tadi kita sebut memasang dashtek. Oke. Ah, ini setelannya. Oh. Jadi ada step-stepnya gitu loh. Step-stepnya ini ada dari 1 sampai 5 gitu. Nah, ini bisa kita lihat di setelannya waktu kita pemasangan ini udah ditetapkan. Jadi kalau untuk satu itu yang sebenarnya yang paling responsif sekali. Jadi paling kita congkel dikit aja gasnya udah langsung ngejit. Kedua ya lumayan. Kalau harian saya sih pakai 2, kalau nggak terlalu terburu-buru biasa pakai 2. Jadi makin lama makin ke bawah itu makin berbeda standar gitu loh. Oh, jadi kalau emang pengen ngebut satu lah ya. Iya, langsung pakai satu. Oh, mantep juga nih dashtek nih. Nah terus kalau jok juga nggak ada ubahan nih Om? Jok sih kalau dari baru saya langsung dilapisin kulit minta dari Honda gini. Jadi aslinya ini bulu ya, bludru gitu. Aslinya joknya ini tapi saya minta diganti dikulitin dan itu dibuka jadi benar-benar ngejiplak, jadi benar-benar body shaming. Saya lebih seneng gitu. Lebih gimana ya? Lebih ngereket gitu loh. Oke, meluk gitu ya Om ya. Gitu. Oke, jadi emang ini udah paling nyamannya udah asli gitu. Kayak gini aja betul udah cukup sekali, ya. betul. Oke, terus Om apa lagi Om? Sound system saya sih nggak terlalu interest, yang penting suara enak, merdu. Saya cuman ganti head unit, pasang power, pasang power juga, subwoofer diganti lebih gede, ya tweeter, ya cuman yang standar-standar aja, nggak terlalu ini. Oke. Nah nih Om, kita juga mau bahas kira-kira ubahan yang dilakukan sama Om JJ ini habis berapa sih Om tuh biayanya? Pakai dashtek. Mesin aja saya habis 10. Itu udah mesin 10, velg itu 20, lalu kaki-kaki 16, lalu Brembo dengan yang lain-lainnya, disc brake racing segala macam itu habis 10 juga. Nah itulah totalnya gitu loh. Itu baru. Berarti 50 lebih lah Om. Iya betul, sekitar segitu. Gitu. Tapi dengan ubahan yang kayak gitu puas nih Om? Puas sekali, sangat puas sekali, dan kebetulan banyak orang walaupun ini kelihatannya nggak terlalu wah, tapi eye catching. Oke. Dan satu lagi yang penting, saya ngebangun mobil, saya mau nikmatin mobil itu. Saya bisa gunakan, bisa pakai, dan enak dilihat. Itu aja dari saya tipsnya. Oke. Ya Om, boleh dong kita minta tipsnya nih Om. Kalau misalnya kita mau modifikasi Civic FD itu sebenarnya ada pakem-pakemnya nggak sih Om yang biar enak dilihat, nyaman gitu? Oke. Kalau untuk kita mau modifikasi, hal yang pertama mesti jelas itu konsep. Oke, konsep. Jangan sampai kita di tengah jalan salah konsep. Akhirnya buang-buang duit dan bingung mobil jadinya maunya apa nih konsep nih mobil gitu loh. Itu dia. Kalau konsep itu ada 2, yaitu ada stance dan ada JDM look. Gitu. Umumnya ya Om ya, umumnya Civic FD itu stance sama JDM look gitu ya? Umumnya begitu, stance dan JDM. Kalau stance itu dengan memakai velg ukuran 19, gitu. Yang benar-benar keluar diceperin, ya, lebih ambles, gitu. Mungkin mereka yang biasanya ikut kontes, mobilnya untuk kontes itu biasanya stance, gitu. Sedangkan kalau JDM look itu
orang kalau sepengetahuan saya, JDM Look itu masih bisa digunakan hari-hari, enak dipakai dan tetap masih enak dipandang. Gitu. Jadi harus ada konsepnya dulu ya Om. Itu dia yang penting gitu. Terus apalagi nih Om, kalau misalnya mau biar cari referensi modif Civic FD itu di mana sih Om biasanya? Kalau referensi mungkin kita bisa ikut komunitas ya. Nah, kita bisa nanti di situ dapat masukan-masukan. Mau ngebangun mobil nih, mau nyari pelek nih, pelek apa. Nah itu nanti bisa bertukar pikiran dengan kawan-kawan komunitas. Misalnya mau pakai ring 19, berarti dia mau stance. Mau pakai ring 17, berarti dia mau JDM Look. Nah di situ kita dapat jadi pengetahuan yang nggak main asal-asalan langsung ngebangun mobil, akhirnya berantakan. Itu dia yang saya sebut. Om JJ sendiri ada komunitasnya? Kebetulan saya bergabung dengan Civic FD Society. Banyak kegiatan juga dari Civic FD Society dan banyak juga kita curhat mengenai mobil, kerusakan mobil ataupun ngebangun mobil. Itu dia keuntungannya gitu. Itu di mana nih Om Civic FD? Kalau mau ikutan gimana caranya Om? Bisa follow Instagramnya Civic FD Society. Nanti di situ ada kontak personnya, atau follow atau bisa DM langsung. Silahkan nanti ikut bergabung kalau kita ada acara ngopi bareng atau ada acara kopdar gabungan gitu loh. Itu udah bukan cuma di Jakarta doang Om, apa gimana sih? Civic FD Society kebetulan Jakarta, Banten, Bandung, Karawang, lalu ada Kalimantan ada. Jadi udah cukup besar ya. Sudah cukup besar. Jadi kalau mau di situ mau tanya apapun soal Civic FD pasti bertukar pikiran enak lah di situ ya. Betul. Makasih banyak nih Om JJ obrolannya. Nah ini pertanyaan terakhir kali nih Om. Dengan tampilan kayak gini nih, pernah ditawar orang nggak sih nih mobil? Sering. Berapa Om biasanya orang tuh pada nawar tuh? Yang terakhir saya sempat ditawar lagi di bengkel padahal nggak mau berani bayarin 180 juta. Dengan kondisi begini, nggak mau distandarin. Nggak mau distandarin. Segini usia udah 2008 sampai sekarang 14 tahun. 14 tahun ya, 180 juta. Saya sih berharap seperti Honda sebelumnya, adanya Honda Estilo akan membumbung tinggi harganya. Amin. Oke Om, makasih banyak. Semoga informasi dari Om JJ bisa jadi referensi lah buat para Moladiners semua. Terima kasih. Oke Moladiners, tadi adalah pembahasan soal modifikasi Civic FD yang semoga bisa jadi referensi kamu dalam memodifikasi mobil. Dan juga kalau modifikasi jangan asal-asalan, karena nanti kalau modifikasinya bagus tuh harganya juga bisa semakin tinggi dan mahal. Seperti mobilnya Om JJ tadi sudah ditawar sampai 180 jutaan. Dan kalau kamu mau cari Civic FD sebagai bahan untuk modifikasi, bisa cek juga di website www.moladin.com. Dan kalau ingin mengetahui video-video otomotif lainnya yang lebih menarik, bisa pantau terus channel YouTube Moladin dan jangan lupa subscribe dan like. Oke? Dah!